Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Yogyakarta nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 11 sebuah hotel di kawasan Yogyakarta juga. Apakah kebetulan hal itu terjadi satu hari sebelum Hari Kesehatan Mental seluruh dunia? Bahkan tidak sedikit yang langsung menyalahkan pilihan yang dilakukan oleh mahasiswa ini tadi. Jadi, siapa yang benar di sini? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa kita semua bisa saja dan mungkin saja terkena depresi, dan jika itu cukup berat, maka salah satunya bisa saja akan membuat kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita juga. Atau jangan-jangan sudah ada yang terpikir begitu saat ini. Mari kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Apa yang harus kita lakukan, terutama saat kita menjumpai seseorang yang seperti ini. Yang pertama, tentu saja tindakannya sendiri tidak bisa dibenarkan. Bunuh diri adalah tindakan yang tidak terpuji dan tetap salah dengan dalil apapun. Tapi mengapa saya mengira bahwa pelaku bunuh diri pun itu sebenarnya tahu jika hal tersebut itu juga sesuatu yang tidak baik? Kita akan lihat menggunakan kartu yang pertama. Sebelum kita mengomentari, memberikan nasihat, atau apapun juga, maka ketahuilah bisa saja dia tidak memerlukan itu sama sekali. Dan lebih daripada itu, marilah kita melihat jauh, bukan ke depan, tapi ke dalam diri kita sendiri. Bahwa satu, kita tidak dalam kehidupan yang sama dengan mereka. Maka, apa yang mereka lalui, kita tidak pernah ketahui. Kedua, jiwa mereka ini hidup di dalam pola pikir, mindset, cara kerja pikiran yang berbeda dengan diri kita saat ini. Maka pilihan, logika, rasio, dan sebagainya akan jelas berbeda. Dan yang ketiga, kita tidak mengetahui apa yang sudah mereka coba dan lakukan untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Maka saya kira cukup memberikan empati, simpati, baik dengan mendengarkan, menunjukkan kepada mereka bahwa kita ada di sini bersama mereka, dan memberitahukan bahwa mereka ini masih berarti dan disayangi oleh orang-orang di sekitar mereka. Mengapa saya bilang bahwa ini akan bisa menimpa kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan memicu kita, sehingga kita akan seperti orang ini tadi. Tidak akan ada asap jika tidak akan ada api. Dan kita tidak akan bisa 100% mengetahui dan merencanakan masa depan kita nanti. Bisa dan sangat bisa terjadi. Terjadi sebuah hal yang tidak kita harapkan. Dan ternyata hal tersebut akan langsung melukai dan mengenai mental kita. Dan terkadang hal tersebut sangat berarti bagi kita, tapi mungkin biasa atau tidak berarti bagi orang lain. Maka saat ini terjadi, kita akan berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan orang-orang di luar kita. Maka kita akan seakan-akan struggle atau berusaha sendiri. Seakan-akan terasingkan dan tidak ada yang mengerti. Bahkan pun jika pun ternyata orang-orang di sekitar kita mendatangi kita, mungkin saja akan segera kita lupakan atau kita tidak menyadarinya. Maka penyebabnya tidak akan selalu bisa dirasionalisasikan. Terutama oleh kita semua yang awam. Mungkin pada para ahlinya akan bisa mempelajari dari pola yang pernah terjadi dan bisa lebih banyak membantu. Untuk karena itu, sebelum terjadi komplikasi, ada baiknya segera temui psikolog atau psikiater dan menceritakan serta meminta bantuan kepada mereka. Mengajak mereka menggunakan rasio seperti saya katakan tadi, itu tidak akan bisa terjadi. Membandingkan apa yang mereka miliki dengan yang kita miliki, itu juga tidak menjawab ini semua. Sangat bisa seseorang yang kaya raya, memiliki segalanya, tenaran, uang, terlihat bahagia dengan memiliki pasangan dan anak-anak, tapi ternyata mereka mengalami depresi. Maka meminta mereka untuk melihat, mensyukuri, akan tidak membantu karena bukan itu yang mereka butuhkan. Maka untuk mereka ini tadi, ada baiknya kita ajak berjumpa dengan psikolog atau psikiater. Dan jika memang hal itu tidak mungkin dilakukan, cukup temani mereka dan minta orang yang lain untuk menemaninya. Maka kita harus mengetahui bahwa setiap orang ini memiliki ambang yang berbeda dan tidak bisa kita bandingkan secara prorata. Kita tidak akan pernah tahu dan sadari pemicu apa yang akan membuat kita melakukan apa yang akan kita lakukan nanti. Dan cukup terjadi satu hal yang mungkin orang lain anggap itu kecil, maka kita akan sudah masuk ke dalam fase ini tanpa kita sadari. Dan jika ini terjadi kepada kita, maka mungkin kita akan berharap belas kasihan dari orang yang akan menyadarinya. Untuk kalian semua yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang tadi saya katakan, saat ini merasa sendiri atau bingung dan ketakutan akan banyak hal yang harus kalian hadapi, coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Siapa tahu dengan menuliskannya akan mungkin saja membuat apapun yang kalian alami
alami. Ini bisa dibagi kepada orang lain. Dan untuk yang pernah mengalami dan terus kemudian survive dari kondisi ini, silakan tuliskan pengalaman kalian juga di bawah sini. Dan sebaiknya kita tidak menyamakan apa yang terjadi di dunia nyata ini dengan apa yang kita lihat di film-film atau cerita-cerita fiksi yang ada. Seseorang yang depresi mungkin saja tidak seperti yang digambarkan oleh film-film itu tadi. Dan bisa saja kita pun sedang berada di dalamnya tanpa kita sadari. Maka berhati-hatilah dan tetap berhubungan dengan baik kepada semua orang agar mereka bisa datang dan membantu menyadarkan dan mengingatkan kita jika hal tersebut memang akhirnya kita alami. Dan bisa saja hal ini tidak berhubungan langsung dengan kondisi religi seseorang. Meminta mereka untuk mengingat kepada Tuhan, beribadah lebih sering, atau melakukan ritual tertentu, bukankah langkah yang paling tepat? Karena bisa saja gangguan mentalnya tidak berhubungan langsung dengan hal itu tadi. Maka akan lebih dan paling tepat mengajak mereka bertemu dengan ahlinya, psikolog atau psikiater, untuk mendeterminasi, karena banyak sekali spektrum yang akan bisa terlihat dan menjadi indikator dari gangguan mental yang dialami oleh seseorang. Dan yang pasti, jangan pernah meninggalkan dia seorang diri. Tidak usah dianalisa dan cukup ditemani. Kalaupun ternyata harus diberikan sebuah nasihat, maka mohon sampaikan kepada orang-orang ini tadi. Dan untuk kalian yang berpikir yang sama, ketahuilah bahwa dengan memilih untuk melakukan bunuh diri, artinya kalian hanya mentransfer kesedihan kalian kepada orang-orang yang kalian sayangi dan kalian tinggalkan. Maka sangat ironi, ternyata apa yang kalian rasakan ini tidak benar-benar hilang, tapi dipindahkan, dan bisa saja itu termultiplikasi kepada banyak orang. Dan jika orang-orang yang menyayangi kalian ini terkena depresi juga, apakah hal seperti ini tidak juga bisa dipertimbangkan? Tapi kembali, ini hanya bisa disampaikan kepada orang yang masih bisa diajak berkomunikasi. Dalam banyak kasus, mereka sudah menutup diri. Bahkan mereka ini di tahap tertentu, mereka akan terlihat baik-baik saja, normal-normal saja, hidup dengan kehidupan mereka. Dan bahkan mereka mungkin di suasana sekarang ini sedang menikmati banyak hal yang untuk manusia yang tidak mengalami depresi. Ini adalah sebuah anugerah dan satu keajaiban. Maka kita harus tahu bahwa di satu titik tertentu, mereka ini hanya tidak ingin merepotkan orang-orang lain. Mereka hanya ingin mengakhiri apa yang mereka rasakan dan tidak ingin mereka ini menjadi beban bagi orang yang lainnya. Memang betul itu tidak masuk akal, tetapi itu mungkin yang terjadi di dalam kepala mereka. Dan untuk kita semua, betul sekali, karena saya yakin orang-orang yang merasakan depresi mungkin tidak akan bisa mengikuti konten saya ini sampai selesai. Tapi untuk kalian semua, yang saya rasa kita semua yang tidak dalam kondisi depresi, bisa saja kita berkontribusi menciptakan depresi yang lebih kepada orang-orang ini. Maka cukuplah dengan kita berpikir bahwa apapun yang kita katakan itu akan sangat bisa mempengaruhi kondisi mental mereka. Terkadang ini bukan sebuah hinaan, ini bukan sebuah bulian. Ini bahkan mungkin adalah kepedulian yang positif. Seperti menanyakan kapan mereka akan menikah, kapan mereka akan memiliki anak, mempertanyakan tentang karir mereka, bahkan sesederhana mengomentari penampilan mereka. Maka pikirkan 10, 20, 50, 100 kali sebelum kita mengucapkan apapun kepada siapapun yang kita jumpai. Dan untuk kalian semua yang merasa bahwa konten ini berguna dan mungkin ingin bertanya kepada saya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Tapi yang pasti, hidup kalian ini sangat berarti. Paling tidak jika tidak untuk kalian, tapi saya yakin pasti ada orang-orang di luar sana yang akan merasa sangat kehilangan dan saat ini membutuhkan cinta dari kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Dan selamat Hari Kesehatan Mental seluruh dunia.